Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada kesempatan ini berjumpa lagi, wabil khusus anak-anakku semuanya, para santri Pondok Pesantren Darul Ukhuwah dan para mahasiswa-mahasiswi UNU Indonesia Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji dan mengaji kembali hadis kitab Arba'in Nawawi sampai pada hadis yang ke-15. Baik, saya baca lengkapnya hadis itu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaknya dia berusaha untuk berbicara yang baik, aw liyasmut, atau lebih baik diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jaruhu, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wa man yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, hendaknya dia memuliakan tamunya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, mukminin mukminat, shaimin shaimat, nahdiyin nahdiyat. Jadi inti dari hadis ini adalah menunjukkan bahwa siapa yang ingin dikatakan imannya sempurna, hendaknya menjaga 3 hal. Yang pertama, berbicara yang baik atau diam. Yang kedua, menghormati tetangganya. Dan yang ketiga, menghormati para tamunya. Baik, Syekh Imam Ad-Daqiq Al-Aid, syarah Nawawi ini beliau karang, syarah kitab Arba'in Nawawi ini beliau karang, mengartikan hadis ini bahwa man kana yu'minu billahi wal akhir, arti yakni man kana yu'minu al-iman al-kamil al-munji min adzabillahi al-musli radhiyallahu, siapa yang beriman dengan iman yang sempurna, iman yang bisa menyelamatkan dari siksa neraka, al-musili ila ridwanillah, iman yang bisa menghantar kepada ridhonya Allah, falyakul khairan aw liyasmut, hendaknya dia berbicara yang baik-baik saja, berbicara yang mempunyai manfaat, aw liyasmut, atau kalau tidak dia diam saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, li'anna man amana billahi hatta haqqa imanihi khaufa wa'idahu, karena orang yang beriman dengan sesungguhnya iman itu akan khaufa wa'idahu, akan takut dengan ancaman Allah, wa raja thawabahu, dan dia akan mengharapkan pahala dari Allah, wajtahada fi lima umira bihi wa tarki ma nuhya anhu, dan orang yang beriman sempurna maka dia akan sungguh-sungguh untuk menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan yang paling pokok dari semua itu, maka kita harus menjaga anggota tubuh kita, termasuk mulut kita, mata kita, pendengaran kita, dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah taala, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menandaskan dalam firman yang lain, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang kita ucapkan, tidak ada ucapan kecuali selalu akan dicatat oleh malaikat pencatat, yaitu malaikat raqib dan atid. Nabi Rasul kita, Nabi Muhammad SAW juga menyatakan untuk kita, kullu kalami ibni Adam alaihi illa zikrullah. Semua
ucapan-ucapan keturunan Adam itu akan kembali dihisab untuknya, kecuali hanya zikir Allah, wa amara bi ma'rufin wa nahi munkar, dan amar ma'ruf nahi munkar itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena maka fala yatakallamu illa bi khairin aw yaskut. Maka hendaknya kita jangan berbicara kecuali pembicaraan kita mempunyai manfaat, atau kalau tidak lebih baik kita diam. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua dalam pengertian hadis tadi itu, bahwa man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifahu. Dan ciri kedua adalah apabila kita beriman kepada Allah dengan sempurna, hendaknya menghormati tetangga kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, mazal Jibril alaihi salam yusini bil jar. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa malaikat Jibril tidak henti-hentinya berwasiat kepadaku untuk menghormati tetangga. Hatta dzanantu annahu sayuwarithuhu. Sehingga saya, kata Nabi, saya menyangka jangan-jangan ini memang tetangga itu akan mewariskannya. Artinya seakan-akan untuk menghormati tetangga itu seakan-akan tetangganya seperti mau mati. Lah, wadiyafatu minal Islam. Itu saking pentingnya menghormati tetangga. Malaikat Jibril sampai pesan kepada Nabi Muhammad, wadiyafatu minal Islam wa khalqun nabi wassalihin. Wa khuluqun nabiyyin wassalihin. Dan menghormati tetangga itu termasuk akhlak di Islam dan akhlaknya para nabi-nabi terdahulu dan para orang-orang soleh. Wa qad aujabaha ba'dul ulama wa aktsaruhum ala annaha mimakarim akhlak. Sebagian ulama mewajibkan menghormati tetangga, dan menghormati itu termasuk daripada makarimul akhlak, akhlak yang baik. Bagaimana cara menghormati tetangga? Fa ikramuhu ayyusari'a ila basyasah fi wajhi. Menghormati tetangga itu ialah misalnya wajah kita selalu al-basyasah fi wajhi. Wajah kita itu selalu sumeh, wajah kita itu selalu sumringah, wajah kita tidak manyun kalau melihat tetangga. Wa yutibul hadisalahu. Pembicaraan kita tidak nyelekit, pembicaraan kita selalu yang thayyib, yang baik-baik, jadi menyenangkan, tidak mengandung fitnah. Wa imadu amri diyafah it'amu ta'am. Termasuk pokoknya menghormati tamu adalah kita suka memberi makan atau menyuguhi kepada tamu. Itu termasuk ciri-ciri iman yang sempurna. Jadi menghormati tetangga dan menghormati tamu. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku semuanya, para mahasiswa Unusia dan pesantren Darul Ukhuwah rahimakumullah. Nabi juga pernah menandaskan soal ini. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah apabila orang Islam yang lain selamat dari lisan kita, dari mulut kita, dan dari tangan kita. Mulut kita tidak suka menyakiti orang lain, dan tangan kita tidak suka menulis sesuatu yang menjelekkan orang lain. Imam Abu Hamid bin Muhammad bin Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya, bahwa yang dimaksudkan lisanul insan, yang dimaksudkan dengan mulut manusia itu dibagi dua oleh beliau. Mulut bisa berupa al-fam, mulut, dan bisa berupa al-qalam, media sosial. Terutama bagi Anda yang masih muda-muda, yang kehidupan sehari-harinya tidak bisa lepas dari handphone, dari gadget, dari media sosial, dari WhatsApp, dari Instagram, maka hati-hati ketika kita menulis di media sosial. Sebab sesungguhnya media sosial itu bukan ghayah, bukan tujuan kita, tetapi media sosial adalah wasilah. Firman Allah dalam Al-Quran, Al-Ma'idah 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilata, carilah wasilah untuk takwa kepada Allah. Jadi media sosial itu adalah cara, alat, perantara untuk mencapai takwa kepada Allah. Jadi jangan dia jadikan bahwa media sosial seakan-akan orang yang paling tahu. Kalau dulu yang menguasai dunia adalah
orang yang tahu berita. Kalau sekarang sudah bergeser, orang yang menguasai dunia adalah orang yang bisa menyaring berita dan kemudian memberikan manfaat kepada orang lain sebanyak-banyaknya. Nabi kita menandaskan khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia orang lain. Apa sikap kita kalau kita mendengarkan, melihat dan membaca berita di media sosial? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila ada berita dari orang fasik di handphone kita, di media sosial kita, maka harus fatabayyanu, hendaknya kita klarifikasi. Jangan segera kemudian kita share. At-ta'anni minallah, bahwa kita klarifikasi, kita pelan-pelan kita hayati, itu datangnya dari Allah. Wal ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa nge-share, tergesa-gesa memindahkan apa yang kita baca, itu bagian dari setan. Kafa bil mar'i kadziban ayuhaditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah, kata Nabi, orang itu dinamakan pembohong apabila dia menceritakan, apabila dia menulis apa saja yang dia didengar. Jadi tidak cek and recheck, tidak cross check, tetapi begitu kita dapat berita langsung kita sebarkan kemana saja, maka berarti itu termasuk kita orang yang pembohong. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, terakhir dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa di dalam surah Yasin yang sering kita baca, di yaumul akhir nanti itu semua kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dipertegas dalam ayat yang lain dalam surah Yasin, al yauma nakhtimu ala afahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari akhir nanti Allah akan mengunci mulut kita, dan yang akan menjawab adalah aydihim, tangan-tangan kita. Wa tasyhadu arjuluhum, kaki kita menjadi saksi bima kanu yaksibun, dengan apa saja yang kita perbuat. Walhasil ala kulli halin, marilah kita berbicara yang bermanfaat. Apabila kita ragu-ragu, apalagi yakin tidak ada manfaatnya, marilah kita hindari, jangan kita lakukan. Apabila kita mendapatkan berita, apabila kita mendapatkan informasi di media sosial, cek dan recheck. Apabila tidak bagus, maka jangan segera di-share kepada orang lain. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.